Di balik kilauan gemerlap Jakarta, di antara para raksasa ekonomi yang membentuk fondasi negeri, ada sebuah nama yang kerap disebut Datuk Sri Tahir. Seorang konglomerat pengusaha bisnis di berbagai lini, dijuluki sebagai salah satu dari 9 naga Indonesia. Tapi tahukah Anda dari mana semua ini bermula? Kisah ini bukan dongeng. Ini adalah perjuangan penuh darah dari seorang anak tukang becak yang menolak menyerah pada takdir. Ang Chung Ming, nama lahirnya, dibesarkan dalam kurungan kemiskinan di ganggang sempit Surabaya tahun 1952. Ayahnya, seorang pembuat sekaligus penyewa becak, adalah tulang punggung keluarga. Setiap sen yang masuk, setiap piring nasi di atas meja adalah hasil dari roda becak yang tak pernah berhenti. Tahir kecil melihat langsung bagaimana kerasnya hidup, bagaimana orang tuanya menguras tenaga demi sesuap nasi. Namun di balik seragam sekolahnya yang lusuh, di sanubarinya api pembara tak pernah padam. Ia tahu ia harus keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Ia harus mengubah nasibnya dan keluarganya. Setelah lulus, Tahir berani mengambil resiko besar, merambah bisnis dealer mobil. Modal untuk bisnis dealer mobil ini ia dapatkan dari akumulasi keuntungan bisnis perdagangan sebelumnya, ditambah pinjaman dari kerabat dan bank. Ia mengerahkan seluruh aset dan tabungannya untuk bertaruh habis-habisan. Namun badai datang menghadang. Saat ia sedang menata bisnisnya, gelombang resesi ekonomi menghantam. Daya beli masyarakat merosot tajam, sementara persaingan di industri otomotif kian sengit. Bisnis dealer mobilnya tak mampu bertahan. Stok mobil menumpuk, utang membengkak hingga puluhan miliar rupiah. Sebuah pukulan telak yang membuat Tahir terpuruk, nyaris kehilangan segalanya. Di titik terendah Tahir itu mempertemukannya dengan Muchtar Riyadi. Pertemuan ini terjadi melalui koneksi pribadi, karena Tahir kelak akan menikahi putri Muchtar Riyadi, Rosi Riyadi. Muchtar melihat potensi besar dan kegigihan luar biasa dalam diri Tahir di balik keterpurukannya. Muchtar Riyadi menawarkan Tahir untuk membenahi bisnis garmen yang kala itu sedang lesu, bahkan di ambang kerugian. Dengan sentuhan tangan dingin Tahir yang menerapkan efisiensi, inovasi, dan strategi pemasaran baru, bisnis garmen itu perlahan bangkit. Yang tadinya terseok-seok, kini berputar kembali, bahkan mulai mencetak keuntungan yang signifikan. Ini menjadi bukti nyata kemampuan Tahir dalam mengubah kerugian menjadi keuntungan. Dari abu kegagalan, bangkitlah seorang Tahir yang baru, lebih matang, lebih gigih. Dengan modal dari bisnis garmen yang ia berhasil bangkitkan, sebuah ide gila muncul, mendirikan bank sendiri. Di saat orang lain ragu, ia melihat peluang. Dengan tekad baja, ia membangun Bank Mayapada pada tahun 1989. Sebuah bank yang ia dirikan dengan prinsip kehati-hatian, menolak utang dari luar negeri yang kelak akan menjadi penyelamat di masa depan. Dan benar saja, saat badai krisis moneter 1998 menghantam Indonesia, meluluh lantakan bank dan perusahaan besar, Bank Mayapada tetap kokoh berdiri. Ini bukan sekedar keberuntungan, ini adalah buah dari visi yang jauh ke depan dan manajemen yang disiplin. Dari sanalah kerajaan bisnis Mayapada Group mulai berekspansi, merambah ke sektor properti, kesehatan melalui Mayapada Hospital, media, hingga asuransi. Setiap langkah adalah pertaruhan, setiap keberhasilan adalah bukti dari perjuangan yang tak kenal lelah. Kini ia adalah Datuk Sri Tahir, seorang konglomerat yang namanya selalu masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Dengan kekayaan pribadi dan valuasi Mayapada Group yang memperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat, Forbes pernah menempatkannya dengan kekayaan bersih sekitar 5 miliar US dollar. Ia kokoh berdiri sebagai salah satu dari 9 naga. Kekuatan ekonomi yang tak bisa dipandang remeh. Namun kesuksesan finansial bukanlah satu-satunya puncak baginya. Justru hatinya lah yang menjadi harta terbesarnya. Melalui Tahir Foundation, ia menyumbangkan miliaran rupiah untuk pendidikan dan kesehatan.
Salah satu sumbangan terbesar melalui Tahir Foundation, yayasan nirlaba miliknya, ia telah memberikan sumbangan sebesar 950 miliar untuk penanggulangan penyakit seperti TBC, HIV, dan malaria di Indonesia. Ia juga pernah menyalurkan bantuan sebesar 100 miliar rupiah kepada nelayan dan petambak. Di luar sumbangan puluhan juta dolar AS lainnya untuk berbagai program kemanusiaan. Pada tahun 2013, ia adalah orang Indonesia pertama yang berjanji akan mendonasikan sebagian besar hartanya untuk kemanusiaan. Bergabung dengan inisiatif The Giving Pledge bersama tokoh-tokoh dunia. Dari seorang anak tukang becak yang berjuang mati-matian, kini ia menjadi pilar penopang bagi ribuan nyawa. Sebuah inspirasi nyata bagi kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Kisah Datuk Seri Tahir mengajarkan kita bahwa nasib bisa diubah, bahwa dari ketiadaan bisa lahir sebuah kemegahan. Asalkan kita tak pernah lelah berjuang dan selalu punya hati untuk berbagi. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Sampaikan di kolom komentar.